welcome back to my channel, masih bersama Vlog Gua. Kali ini Vlog Gua akan membuat satu buah video tentang pemeliharaan ikan hias air laut. Vlog Gua mungkin sempat lama ya nggak buat konten video karena Vlog Gua sekarang masih sibuk untuk mengurusin membuat trap tank akuarium air laut. Untuk tata caranya, proses seckling atau proses untuk memelihara ikan hias air laut, ikuti terus video vlog gua berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Proses seckling air laut mudah-mudahan berhasil. Nunggu 1,5 bulan, minimal 1 bulan baru bisa diisi ikan sama terumbu karangnya. Nah, itu tadi proses seckling akuarium air laut saya dengan ukuran panjang 1 meter, tinggi 45 cm dan ke belakangnya 40 cm ya guys. Nah, untuk proses seckling tadi itu kita membutuhkan waktu 1,5 bulan, minimal 1 bulan. Nah, jadi selama proses seckling yang saya nyalakan hanya wet maker sama mesin pompa airnya saja ya guys. Tidak kita isi, tidak boleh diisi apa-apa selain air, pasir dan juga live rock ataupun untuk mempercantik saya kasih di dalamnya ada karang yang sudah mati, terumbu karang yang sudah mati, agar tidak bosan melihat selama proses seckling. Nah, untuk selama proses seckling kita harus bersabar. Kita akan berikan dosing seperti biodiges untuk bakteri starternya. Vlog gua kali ini, vlog gua lagi membuat proses seckling untuk akuarium air laut ya. Ini sudah 2 hari. Jadi kemarin kita mulai proses seckling, penataan batu, lap rocknya dan dead rocknya kemarin kita tata dan kita isi air, pemasangan wet maker, pemasangan mesin. Nah, ini udah kemarin kita udah kasih bakteri pengangkatnya, dan hari ini kita mau kasih yang kedua, yaitu ini ya. Hari keduanya saya kasih merek yang warna kuning, ini namanya biodiges ya. Nih, ini namanya biodiges. Nah, ini dia. Coba, maaf kameranya kurang fokus. Coba ke sini. Ini biodiges. Kita pakai merek biodiges, cuman kemarin yang warna hitam sudah kita masukin ya tahap pertama. Jadi hari kedua kita mau masukkan biodiges ini ke dalam akuarium. Hari kedua biodiges. Biodiges. Caranya mudah, kita cuman tinggal patahkan ujung ini. Setelah sudah patah, kita nanti tuangkan. Ini kita patahkan juga. Tapi awas ya, belingnya jangan sampai masuk ke dalam akuarium. Nah, setelah itu biarkan dia berputar. Jadi selama proses sebulan kita menunggu sebelum kita masukkan biota-biota seperti ikan, seperti anemon. Jadi kita sebelum memasukkan anemon tersebut, kita menunggu proses 1 bulan. Nah, sebelum kita proses 1 bulan, jadi hari pertama kita masukkan
bakteri-bakteri pengangkat. Yang keduanya juga hari kedua kita masukkan bakteri pengangkat. Ini guys ya, kita masukkan. Oke, sudah kita masukkan ya, sudah kita patahkan, jadi bekasnya kita buang. Kemarin kita ambil yang merek Prodibio, Biodiges Prodibio. Kalau nggak salah kemarin kena 30 atau nggak 25, lupa kemarin. Oh ya guys ya, untuk kita menunggu sebulan itu, selagi kita menyampurkan bakteri pengangkat, bagian skimmer nggak usah dinyalakan dulu ya, soalnya percuma kita ngasih bakteri kalau skimmernya kita nyalakan, dia akan tersaring, tidak akan tercampur. Tetapi kalau sudah 2-3 hari kita nyalakan, kita masukkan bakteri-bakterinya, baru terserah kita mau nyalakan skimmer, nggak jadi masalah. Cuman bagi saya skimmer itu tidak saya nyalakan apabila ikan belum masuk ke dalam akuarium. Jadi skimmer itu akan berfungsi ketika telah ada biota laut di dalamnya seperti ikan dan karang anemon atau karang-karang yang lainnya ya. Jadi untuk sementara ini dah dia hasil yang kedua harinya. Ini saya akan menunjukkan bahwa filter SAM saya tidak terlalu rumit, banyak isinya atau tidak bagian apa ini itu enggak ya. Cuman di dalam sini saya isi dalam sini air turun dari atas, air turun dari atas. Di sini saya isi biobol, karang jahe sedikit saja, pasir, kemudian bagian bawahnya busa. Bagian keduanya biasa tetap saya isi biobol, di bawahnya busa. Lagi ke bagian ruangan ketiga, ini kosong nanti tempat skimmernya, dan ini biasa air naik ke atas lagi, saya isi biobol baru naik ke atas. Ini pakai pot meter untuk air. Jadi untuk sementara ini suhu air saya masih agak hangat, ini berada di 32 derajat Celcius. Jadi nanti mungkin akan kita tambah kipas untuk beberapa hari kemudian. Kita akan melihat, soalnya katanya sih tidak boleh di atas 30 derajat Celcius untuk memelihara ikan laut, biota laut. Ini juga buat para subscriber atau yang baru gabung channel ini, apabila ada masukan silahkan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama sharing dalam mengelola akuarium air laut. Siapa tahu ada pengalaman yang ini, silahkan kita saling sharing atau kita saling berbagi pengalaman. Nah,
Oke guys, itu tadi beberapa cuplikan video selama proses cycling ya dari saya. Nah, apabila Anda memulai proses cycling juga, nanti selama tahap proses cycling Anda menemukan seperti lumut, itu Anda jangan panik ya guys. Dan juga nanti pasti ada proses-prosesnya. Setelah lumut biasanya nanti ada seperti belembung-belembung putih membuat buram kaca Anda, itu Anda jangan panik. Dan juga biasanya setelah itu nanti ada kehidupan guys. Nah, biar mudah kita ucapkan, kehidupan itu seperti kutu air guys. Nah, jadi apabila Anda mau mulai melihat ada yang merayap-merayap di atas pasir atau di atas kaca Anda, itu jangan panik guys. Semakin banyak kehidupan tersebut itu semakin bagus, berarti semakin banyak pula pasokan makanan untuk ikan dan untuk terumbu-terumbu kita nanti guys. Nah, justru itu yang kita harapkan. Dan sebelum proses tersebut Anda lihat, di minggu kedua atau minggu pertama itu tidak apa-apa guys ya, apabila nanti Anda tambahkan sedikit gula dan sedikit teh. Pasti Anda bertanya, kenapa harus ditambah gula, kenapa harus ditambah teh? Kok bisa ditambah gula atau ditambah teh, itu nggak ada hubungannya. Oh, itu harus itu guys. Kenapa saya bilang harus? Itu agar menyetabilkan air laut kita. Karena apabila di tank kita terlalu banyak amoniak, itu kurang bagus. Begitu pula sebaliknya, apabila amoniak terlalu rendah juga, itu kurang bagus guys. Jadi kita untuk menyetabilkan itu tidak apa-apa, kita kasih sedikit gula atau sedikit teh. Nah, di masa Anda mulai memasukkan gula itu nanti akan ada seperti berembun, kaca Anda mulai berembun, itu biarkan saja guys. Itu berarti prosesnya mulai berjalan. Nah, nanti apabila sudah ada lumut, sudah mulai ada bakteri-bakteri seperti yang saya bilang, seperti kutu air tersebut, itu berarti semakin banyak kutu air, itu berarti menunjukkan bahwa di tank Anda sudah siap untuk dimasuki ikan. Nah, untuk pemasukan ikan di tahap pertama biasanya nanti punya saya akan saya masukkan ikan-ikan yang kuat seperti ikan betok dan lain sebagainya, untuk ikan-ikan pemakan lumut ya guys. Nanti setelah lumutnya bersih, baru saya tambahkan ikan-ikan seperti mungkin Nemo ataupun karang anemon atau batu hiu dan lain sebagainya. Oke, itu saja video dari saya guys. Apabila video saya ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di share, di like, dan yang tentunya di subscribe ya guys. Karena satu subscribe dari Anda itu sangat berguna bagi saya, agar kita juga bisa berbagi pengalaman dan tukar pengalaman di dalam bidang memelihara ikan hias air laut. Oke, akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam love gua.